Ketika Romo Mahdi mengalami sakit, sempet nggak protes lalu lagi gelem sembahyang ngono kuwi? Oh ya, saya kerap curhat dalam doa itu, tapi Tuhan mengatakan, lah gimana udah capek mau pulang? Lah aku ya jangan sekarang, saya belum siap Tuhan. Ya udah kamu tenang ya, maka doanya saya tenang saja. Katanya ya itu. Romo Mahdi itu protes karena dia waktu pas protes lagi kangslupan, roh jahat, makanya protes. Lalu Tuhan jawabnya enak banget Bob ya. Enak banget. Kesel kene Bali. Wisan enak banget gue. Kamu mau pulang ya? Aku ya jangan dulu. Ya tapi nek Bali nang kana mangane wis bebas malahan. Bali Gasik mangane enak maning jan. Waduh. Kowe seneng anggar aku Bali mergane kowe nampani duit layatan. Iya pancen. Nganu pengumuman berita Lelayu ya, Lelayu telah meninggal dunia dengan tenang. Kan aku petakilan yang meninggal dunia. Romo Tarsisius Mahdi Usmanto dalam usia sekian. Terus ngiso dhewe kembang disilang, kado disilang, amplop dicentang ngono kuwi. Lumayan Romo Tejo kan nggon dandani gereja ki engko. Kami bersujud padamu, ya Tuhan, Engkau yang Maha Murah, Maha Besar. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para Romo, Suster, Dewan Pastoral Paroki, Bapak Ibu Ketua Lingkungan dan Pengurus Lingkungan yang terkasih, serta seluruh umat Paroki Kebumen yang terkasih, selamat petang berkah dalem. Shalom. Hari ini 21 Februari 2022 menjadi tanda syukur bagi kita Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Kebumen. Karena kita memasuki usia yang ke-84. Tepat pada tahun 1938, 21 Februari, Bapak Uskup meresmikan Paroki Kebumen menjadi tempat awal dalam sebuah karya dan persekutuan umat beriman. Dalam proses perkembangan waktu dan berjalannya waktu, Paroki tumbuh dan berkembang sampai dengan Februari ini, jumlah umat Paroki 920 orang. Bukan jumlah yang besar tetapi juga tidak sedikit. Tetapi memberikan rahmat Allah dan mampu menjadi tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah masyarakat. Maka kita mensyukuri atas rahmat iman ini, dan kita berharap agar iman ini semakin bertambah, berkembang, baik iman, harapan, kasih, dan pelayanan kita. Terima kasih Romo Mahdi Usmanto yang memimpin perayaan Ekaristi ini. Terima kasih juga nanti Romo Seko yang akan memberikan firman dan khotbahnya. Dan kita bersyukur atas rahmat Allah, atas kebersamaan kita dalam perayaan 84 tahun Paroki ini. Semoga ini menjadi kesempatan syukur kita yang penuh berkat. Kita siapkan hati menghadap Tuhan dengan niat untuk bertobat sesuai ajakan Santo Yohanes Maria Vianney, agar kita layak ikut serta dalam peristiwa yang menyelamatkan ini. Si Pak Ijo dan Tulkiem itu berdiskusi mengenai bacaan pada hari ini. Diskusi mereka macet di tengah-tengah hanya karena pertanyaan. Satu pertanyaan, mana tokoh yang paling menarik dalam bacaan Injil tadi? Kalau menurut si Tulkiem dia mengatakan yang paling menarik bagiku ya bapaknya bocah kuwi mau. Pak Ijo tanya, kenapa kok yang menarik bapaknya bocah kuwi mau? Lah dia itu berani mengakui kesalahannya kok. Ora kaya kowe wis jelas salah sing ngakune bener bae atau gelem ngaku salah. Lah nek menurutmu sing paling hebat siapa? Ya sing paling hebat nang bacaanku ya para murid Yesus. Lah deneng iya wong jadi murid Yesus suwe ngusir setan ora bisa, jebul kurang sembayang. Kaya kaya aku sembayangnya akeh. Ya biasa Pak Ijo kan mesti sombong-sombong kaya kuwi bocah. Kaya kaya aku sembayangnya akeh. Kayak senajan murid Yesus tapi sembayangnya kurang, mulane ditegur Yesus. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kan artinya kurang sembayang gue. Lalu mereka diskusi panjang soal tokoh mana yang paling hebat. Nah, lalu akhirnya mereka sepakat menghentikan wis ngenteni esuk baik, itu kan diskusinya tadi malam. Tadi esuk baik, jajal Romo Mahdi khotbah ngomong apa? Jebul sing kon khotbah aku. Nah, maka sebelum lanjut, Romo Mahdi tolong jawab pertanyaannya si Pak Ijo karo Tulkiem. Nek menurut Romo Mahdi, neng bacaan Injil tokoh sing paling menarik Romo Mahdi siapa janjane? Ini soalnya nang aku kon homili lah, kon kuwi. Nyekel mic menang. Menurut saya ya bapak dari anak itu, karena dia meyakini, percaya
dan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi dia percaya tetapi dia juga mengakui dan membutuhkan pertolongan dari kuasa Tuhan. Itu menurut Tulkiem. Kok tak kandakna Tulkiem karo Pak Ijo ya. Laura diwai kunci neng ngerti-ngerti. Kalau kunci-kuncian, kalau ana pembocoran pertanyaan kok. Harusnya tadi kan aku dikasih bocoran loh. Kuwe seneng ngenteni bocoran, aku mau bocoran bingung. Ah, wis jan. Apa maning ngomong mati itu kapang kakek sambel bocor yang isore kono kuwi. Wah, buka rahasia. Itu Bapak Mahdi mengatakan yang paling menarik itu berarti pembelaannya Tulkiem ya loh. Pembelaannya nek Romo Tejo sapa? Sama bapaknya. Kolet aman. Kalau menurut Bapak Ibu yang paling menarik tokohnya siapa? Hah? Ya masing-masing mesti duwe pendapat beda-beda kan. Wong Tulkiem kalau Pak Ijo pendapatnya beda nganti padu kok. Untung Tulkiem dibelani Romo Mahdi, dibelani Romo Tejo. Nek aku beda maning. Sing paling hebat ki setane. Lah iya, setan itu hebat, roh jahat itu hebat. Wong nyatane lamun ning Injil tok disebut roh jahat, bacaan pertama juga tadi disebut endi sing setan-setan. Dan nafsu dari manusia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan loh. Bapaknya disebutin bacaan pertama, sing kerasukan loh, ya Yesus ya tidak. Tapi setan disebutin ngendi-ngendi gue. Bagiku hebat si setan gue. Nah, Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, setiap kali kita membaca sebuah bacaan, entah itu dari Injil atau bacaan yang lain, perjanjian lama maupun perjanjian baru, pasti ada tokoh-tokoh yang mengesan bagi kita. Dan tokoh-tokoh itu menjadi bagian sejarah hidup beriman kita. Entah secara positif ataupun juga secara negatif. Setan-setan mungkin itu negatif, tapi dari mereka juga kita belajar sesuatu yang baik. Jangan ojo jadi setan-setan zaman siki. Itu kan contohnya begitu. Belajar dari si setan yang kita tahu nakal, jahat. Nah, sejarah paroki kita itu sudah 84 tahun. Tahun 1938 itu Romo Fischer, Monsignor Fischer, vikaris. Ya dulu belum vikaris ya. Masih memecahkan ini apa Kebumen dari induknya yang dulu Gombong. Jadi kan dulu itu kan kalau kita lihat sejarah keuskupan kita terbagi dari beberapa bagian induk. Tegal sampai kurang lebih Pemalang itu bagiannya Cirebon, paroki Cirebon dulu. Lalu ketika menjadi Purwokerto ini ada Tegal sampai Pemalang, Pekalongan itu perbatasan. Lalu Batang Limpung itu biasanya dilayani dari paroki Gedangan di Semarang sana. Sementara dan juga timur sana termasuk Gombong itu dulu stasiunnya Magelang. Stasiunnya Magelang. Jadi Tegal, Pemalang itu stasiunnya Cirebon, Pekalongan kadangkala dilayani Cirebon, kadangkala dilayani Gedangan, tapi daerah Batang dan Limpung itu bagiannya paroki Gedangan. Lalu Wonosobo, Gombong, Purworejo itu bagiannya adalah stasiunnya Magelang, Ignatius katakan demikian. Maka budaya kita juga beda-beda. Pembentuknya juga beda-beda. Kalau kita lihat Kebumen itu kan budayanya juga budaya bingungi, Mbok. Ngetan ora sisan, ngulon ya ora sisan. Nanggung-nanggung. Itu karena apa? Karena ketika dijadikan keuskupan prefektur apostolik Purwokerto pada waktu itu, Gombong itu dilayani kadang dari katedral yang sekarang menjadi paroki katedral, kadang dibantu juga dari Purworejo. Ketemulah di situ. Lalu membentuk yang kemudian dimandirikan menjadi paroki Gombong. Nah, ketika Gombong berdiri, akhirnya punya anak. Salah satu anaknya selain kayangannya adalah Kebumen. Maka Gombong itu adalah ibu kita, Mboke. Tentu beda-beda budaya yang macam-macam ini masuk kepada kita. Budaya alusan kuwi yo Jogja, budaya Brangasan itu wong Banyumas. Romo Mahdi dengan saya itu jelas. Romo Tejo Cilacap kiblatnya dia. Oh, Banyumas juga, tapi Banyumas mandang Sunda ya. Karena Cilacap ke sana sudah baunya Sunda. Saya dengan Romo Mahdi Banyumas, tapi mending kae lahirnya nang lawas seneng. Iya yo. Jadi mandan mambu-mambu wetan lah. Aku sing paling Banyumas. Banyumas kuwi Kelampok dan aku wong Kelampok. Tapi kami pernah satu lingkungan di Purwokerto di katedral. Dulu lingkungan Songo ya. Lingkungan 9. Dari tempat saya sampai tempatnya Romo Mahdi mubeng aduh banget ngepit be pegel sikile. Budaya-budaya itu campur aduk macam-macam. Sawangan sampai sekarang itu lingkungannya tetap begitu. Tanjung sudah ketambahan perumahan yang orangnya macam-macam sudah pada masuk di situ, membentuk budaya yang juga berubah. Sejarah membuktikan itu, menunjukkan itu. Tetapi masing-masing dari kita mempunyai peranan yang istimewa dalam perjalanan sejarah paroki Kebumen ini.
Ada romo-romo Belanda yang saya tidak ngalami. Di situ fotonya siapa ya? Ada suster Belanda juga Pak ya? Oke. Suster Belanda siapa Bu? Lalu yang di sana itu sekolahan, kalau sekolahan apa ya? Sekolahan. Nah ini sih masih belum ada Ramadan juga ya. Masih kenal, semuanya mesti. Enggak kenal. Masih tahu istilah. Romo Kris, Romo Kris Wasito. Apa di sini lalu sini lah. Masing-masing itu membentuk paroki kita dengan cara dan mungkin juga kepribadiannya masing-masing. Tidak usah harus sama, tetapi masing-masing pribadi. Suster Hieronima dengan kebiasaannya sebagai orang Belanda, katakan begitu. Romo Kris Wasito, sing wong wingko dengan budayanya. Lalu semua romo yang ada di sini. Almarhum Romo Yosantoso yang saya ngalami, dan bingung juga ngadepi beliau. Tak kira lunga jebul ning kamar lagi gawe kristik gitu ya. Ya itu kan masing-masing pribadi beda-beda. Romo Yos digantikan Romo Untung yang seniman. Romo Untung itu punya keistimewaan yang saya masih ingat, jarang keramas. Ya. Soalnya nek keramas kok langsung mumet, masuk angin beliau itu. Mungkin Anton Sinung masih ngalami ya. Kan Mbak Esti Bayang, Mbak Edang ini, Pak Agus Bayang ngalami ini. Beliau ini tidak sering keramas karena nek keramas masuk angin gitu loh. Ya itu modelnya dia, itu pribadinya dia. Bahwa itu rambutnya mandan mambu ya pancen. Tapi ya tidak bisa dipaksa. Romo Yos dengan dinimnya, heningnya, dengan ketelitiannya. Gawe kristik iki mbok salah siji didedel maning. Itu kan jeli banget itu. Nah aku bawa salah siji ya 12 bae lah, enggak apa-apa gitu. Iki ndak didedel maning, diganti maning, didandani. Romo Yos walaupun Kebumen dulu uangnya amat sangat sedikit sekali. Saya masih ingat masa-masa itu Suster Regina meninggal dunia, Pak Marno stroke ya. Lalu saya disuruh ngurusi duit kolektor. Kolektor minggu pertama itu hanya bisa untuk gaji karyawan, salah satunya Mas Agus Mbien. Itu hanya kolektor didulukan untuk bayar gaji karyawan. Lalu yang kedua nanti baru bayar listrik, bayar PAM. Ketiga nanti uang sakunya Romo Untung dengan saya. Kemudian uang saku Romo Paroki 50.000, aku 30.000. Langganan beras ngene almarhum Bu Chandra 33.000, tombok 3.000. Ya, pada waktu itu. Nanti minggu keempat untuk yang lain-lain. Bisa dititeni zaman itu. Sekarang ini susah dititeni. Salah satu yang gampang dititeni, mungkin masih ada yang tahu Bu Slamet, mamahnya almarhum Pak Dani. Pak Slamet ya. Nah itu. Gampang dititeni dulu. Apakah dia sudah misa atau belum? Gampang titenane. Apa? Duit kolektor 20.000-an. Nek wis ana duit 20.000-an berarti Bu Slamet wis misa. Tapi kalau belum ada, berarti dia belum misa atau tidak misa. Karena satu-satunya yang kolektor paling gede waktu itu 20.000 itu hanya Bu Slamet. Jadi gampang banget dititeni. Lalu berkembang, ganti pastor paroki dan sebagainya sampai saat ini Kebumen mengalami perubahan-perubahan. Masing-masing sekali lagi punya peranan yang berbeda-beda. Romo Mardi kehadirannya walaupun dengan keterbatasan fisik karena sakit, tapi yo bisa jadi pelawak kan loh. Dan jangan lupa yo, kebanggaan bagi Kebumen itu, Romo Mardi itu jadi penulis buku. Bukunya wis piro? 5 jilid jajal. Aku ndak entuk sing siji. Aku yang dibagi. Njaluk ngene, susah ya. Ya, dengan segala kondisinya, saya mencoba menghadirkan diri untuk Romo Mardi menjadi penyemangat. Penyemangat apa? Supaya cepat sehat. Kemarin saya cerita, nek aku gawe mie, wah ambune tekan ngendi-ngendi, tak bakal di depannya dia. Nah, dia kan kepengin. Jadinya semangat, aku kudu sehat ben iso mangan mie kaya kowe. Nah, itu peranannya macam-macam. Romo Tejo lain lagi. Romo Tejo punya perhatian soal dekorasi, soal macam-macam yang memang itu sangat dibutuhkan untuk menyemarakkan liturgi kita. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu ada mantennya Ega dengan Nindya itu disiapkan di situ meja nggo catatan sipil. Lalu Romo Tejo sempat turun dan dia mengatakan, "Loh, ini mejanya mau kayak gue." Ya memang kami hanya sediakan meja, yang penting bisa nggo tanda tangan rusak-rusak rampung gitu kan. Begitu Romo Tejo enggak. Ada sesuatu yang harus tambahkan supaya kelihatan ini perkawinan yang indah, yang berkah. Lalu dengan spontan Romo Tejo menatani kembang-kembang di situ, tanaman, sehingga ketika saya turun lagi, wis beda banget hasilnya. Masing-masing punya peranan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakatnya macam-macam. Tapi itu semua digunakan untuk mengembangkan gereja kita. Demikian pula Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang ini saja ada yang menyanyi. Saya kagum.
Menyanyine apik. Soalnya jarang-jarang loh. Kemarin siapa ya yang ngomong pada saya? Oh, ada Bu Bayodo, kemudian Nana itu kemarin yang naik ke atas. Oh ya Bu Mega, lagunya angel-angel, sopiane beangel. Saya tuh mandan mikir, ono sopian angel iki ketemu kangen dia. Wong sopian iki paling gampang. Suara satu itu umum. Lalu mereka cerita itu loh pembukaannya. Maka tadi saya ngomong dengan Mas Bayu, sing ketok wis biasa jebul ning kene urung biasa. Puji dan syukur padamu ya Tuhan, melimpah berkat-Mu serta pengasihan. Wujane wis zaman tahun 84. Nana belum lahir katanya, mulanya aku yang ngerti wong aku yang lahir gitu. Ya, himne Pertemuan Nasional Umat Katolik Indonesia 8485 itu. Tetapi hari ini mereka menampilkan sesuatu yang istimewa untuk memeriahkan ulang tahun paroki kita. Karena mereka memang penyanyi-penyanyi yang hebat. Nanti bisa dites satu-satu nyanyi, parade nyanyi satu-satu di sini boleh. Romo Tejo nanti mau memilih salah satu untuk nyanyi. Lagunya ditentukan oleh Romo Tejo. Enggak tak hadiahi wis. Angpo kosong isi akeh paling cantel kayak. Cukup. Tetapi kemampuan ini diberikan untuk pengembangan gereja. Kita semua juga begitu mestinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, masing-masing bisa menyumbangkan sesuatu untuk gereja kita. Tidak usah nanti-nanti, pada saat sekarang pun begitu. Sama seperti juga ketika kita membaca Injil tadi, bacaan kitab suci, semuanya punya peran masing-masing. Termasuk Romo Maldi yang hari ini ditunjuk Romo Tejo untuk mimpin misa, lalu bagi tugas Romo Tejo pengantar dan doa umat, lalu nanti sambutan. Saya bagian moco Injil kayak homili. Itu yang membagi dia. Sesuai. Oh iya sesuai kalau PDW janjane lah lebih tepat itu. Nah, inilah cara kita berbagi peran satu sama lain. Sehingga bagi saya, bahkan ketika orang pun tidak sadar bahwa dia kena gangguan roh jahat pun, saat itu dia juga berperan membangun iman kita. Bagaimana? Ya tadi yang dikatakan bahwa ketika dia kerasukan roh jahat, lalu ditampilkan dalam bacaan Injil, kita bisa belajar apa dari hal yang negatif? Jangan sampai kita kangselupan roh jahat. Kenapa? Karena kalau kita kangselupan roh jahat, kita akan binasa, dibinasakan oleh roh jahat tadi. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ojo gelem kangselupan roh jahat. Bacaan pertama, saya senang dengan Rasul Yakobus. Ini suratnya dan apik banget gitu ya. Isinya itu nasihat-nasihat pastoral yang sangat konkret ditemukan dalam hidup keseharian kita sebagai pengikut Yesus. Ini sangat cocok kalau direnungkan sungguh-sungguh oleh semua umat Katolik. Nah, sekarang ini khususnya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian umat Katolik Paroki Kebumen. Bagaimana mengembangkan hidup beriman? Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan dirimu sendiri, jadi wong egois, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ini kadangkala Bapak Ibu, kita itu saudara sekalian, kita itu gampang iri hati dalam diri kita. Ada orang lain yang berhasil, bukannya mendukung, bukannya belajar bagaimana supaya berhasil seperti itu, tapi malah iri hati. Dan kalau sudah mulai iri hati, wah ini celakalah, repot ini. Semua bisa menjadi kacau. Kenapa? Orang yang iri hati akan menjadi egois atau egois jadi iri hati. Lalu dia melakukan banyak tindakan yang memegahkan diri, menyombongkan dirinya. Orang syirik tanda tidak mampu katanya. Nah ini iri hati itu loh ya. Kemudian melawan kebenaran. Ada tetangganya sukses, lalu mulai dia ngomong, mestinya kan belajar bagaimana sukses gitu kan, yang baik gitu. Bukan, malah memfitnah lagi. Oh kayak ngikut tuyul, oh kayak dewa jin setan dan macam-macam itu. Lalu yang terjadi kekacauan. Kenapa? Yakobus mengatakan, itu bukan hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Jadi mulai macam-macam petakilan karena iri hati, kemudian berdusta melawan kebenaran, aku mesti setannya lagi ngangslupi gue. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya mau mengatakan Yakobus ini ngomong seperti ini karena dia mengajak kita untuk waspada. Jangan sampai dalam gereja itu, dalam jemaat ini, umat ini ada iri hati, mementingkan diri sendiri yang menimbulkan akhirnya kekacauan dan bermacam-macam perbuatan jahat. Kemarin sore saya mengatakan kita membunuh dengan lidah kita, dengan kata-kata kita, dengan jari kita menyebar hoax dan macam-macam itu. Ini sebetulnya. Karena betapapun kuatnya jemaat dibangun, betapapun baiknya, tapi kalau ada manusia-manusia jenis seperti ini, kangselupan setan-setan, ya bubar kabeh. Nah,
Kenapa? Hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan, pertama-tama murni, lalu pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ini dari atas. Maka kalau ada pemecah belah, orang yang sombong, orang yang suka nganggugu karepe dewek, lalu tidak punya belas kasihan, itu pasti bukan dari atas. Itu wongnya tukang selupan Roh Kudus, bukan Roh Suci tapi Roh Kuda. Karena kuda itu senangnya kan nyepak-nyepak. Dan saya makan jalan kayak hebat banget loh katanya. Saya sih belum ngerasakna. Kalau bapak ibu tidak percaya, jajal. Anak jalan karena diganggu, ngadeg nih sebelah disepak kayak apa jajal. Yang jelas mobilnya Romo Wit dulu itu pernah kacanya pecah disepak jalan. Kenapa? Kudanya kaget. Ada kuda lagi antri begitu, Romo Wit ngelakson, sikilnya nendang langsung pecah. Maka nanti bisa dicoba tendangan kuda itu kayak apa. Tendangan seperti itu mengacaukan. Itulah buah-buah roh kuda, itulah buah-buah roh jahat yang menimbulkan kekacauan dalam hidup berjemaat. Bagaimana menghadapi itu? Ayo kembali tadi. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa? Berdoa. Mulane sembahyang sing akeh. Lalu buah-buah doa diwujudkan dalam tindakan. Karena tidak mungkin orang lagi berdoa, doa yo salam Maria penuh rahmat, kai paijo nakal, enggak mungkin. Dia akan berdoa dalam hati dengan penuh. Saya mau tanya mau Maldi lagi sing kudune khotbah kono ya eling ya. Ini tidak ada bocoran juga. Menurut Romo Maldi ki jane sok sembahyang ora sih? Loh, aku takon. Sembahyang ora? Sembahyang. Sembahyangnya apa? Ya doa makan sebelum sebelum tidur. Kalau suster-suster ibadat itu saya ikut merem itu, ikut berdoa juga dalam hati ya. Itu Rama. Jadi suster nek sembahyang sing banter ya. Soalnya dia nebeng kang jendela kamar ya gue mau. Iya, saya dari atas mendengarkan suster yang keras. Jadi saya ikut berdoa itu. Tapi kan mau nunut kupingnya tok ya. Oh, aku begini. Iya, tapi matanya ora melu menganah, Mbok. Oh, nah. Oh iya gue. Loh. Karena suster itu deg-degan lho ning sebelah kono ki keton kang kamar Romo Maldi kabeh kok. Untungnya ning kono kamar makan, kapel, nggon sing suci-suci dadine mending ya. Iya. Romo Maldi juga berdoa, saya enggak tahu. Ketika Romo Maldi mengalami sakit sempet enggak protes lalu ya gelem sembahyang ngono kuwi. Oh ya, saya kerap curhat dalam doa itu, tapi Tuhan mengatakan, lah gimana udah capek mau pulang? Lah aku ya jangan sekarang, saya belum siap Tuhan. Ya udah kamu tenang. Ya maka doanya saya tenang saja. Katanya ya itu. Romo Maldi itu protes karena dia waktu pas protes lagi kang selupan, roh jahat, makanya protes. Lalu Tuhan jawabnya penak banget Bob ya. Penak banget. Kesel kene Bali. Ah wis penak banget gue. Kamu mau pulang? Ya aku ya jangan dulu. Ya tapi nek Bali nang kana mangane wis bebas malahan. Bali Gasik mangane enak maning jan. Waduh. Kowe seneng anggar aku Bali mergane kowe nampani duit layatan. Iya pancen. Kau nganu pengumuman berita lelayu ngono ya, lelayu telah meninggal dunia dengan tenang. Kan ora nggo petakilan yang meninggal dunia. Romo Tarsisius Maldi Usmanto dalam usia sekian. Terus ngiso dhewe kembang disilang, kado disilang, amplop dicentang ngono kuwi. Lumayan Romo Tejo kenang dari gereja ki engko. Jadi masing-masing mungkin punya pengalaman yang sama bahwa hidup ini tidak selalu baik-baik saja gitu loh. Dalam hidup sebagai umat juga sama. Bahwa hidup menjadi umat itu tidak selalu baik-baik saja. Tetapi kekuatan doa itulah yang sebetulnya akan memulihkan banyak hal. Demikian juga bagi kita umat Paroki Kebumen. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin juga tidak selalu enak dalam sejarah hidup paroki kita, sejarah hidup jemaat kita, umat kita, romo-romo kita. Tapi kekuatan doa yang sungguh-sungguh dari semuanya, baik umat, suster-suster juga, kami para imam juga sama, akan memulihkan itu semua. Kekuatan jahat hanya bisa dikalahkan dengan doa. Yang lain-lain jelas ada. Berdoa itu dengan iman. Ada wong dhewe mimpi tok salam bagi bener Tuhan setamu terpuji langit antara wanita puji puji salam bagi bener. Kaya kono ya kepriwe sih? Berdoalah dengan iman, itu yang paling utama. Agar dengan demikian pengalaman-pengalaman kita yang pahit-pahit pun lalu bisa tersembuhkan. Dalam kesempatan perayaan ulang tahun ke-84 Paroki Kebumen ini, saya berasa bahwa tidak semuanya juga selalu baik-baik yang saya bawa. Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat ya kisahnya si Paijo kayak cemburu kayak mahasiswa stikes yang lagi nggawe vaksinasi karena si Tulkiem mengagumi si mahasiswa tadi itu ya. Nah si mahasiswa ki salah apa Jal? Tidak salah apapun, dia juga tidak godani si Tulkiem, tapi kan membuat Paijo tidak nyaman.
Bisa jadi dalam hidup kita juga begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, para suster, para romonya tidak bermaksud membuat apapun yang menyakiti hati, tetapi dilalah ono wong sing ora cocok gitu loh. Yang mau berbuat baik si mahasiswa sistikes saja masih dicemburi oleh Pak Ijo. Kadangkala kita juga begitu. Niat-niat baik kita ternyata pas tidak berkenan untuk orang lain. Maka tadi diingatkan Yakobus, jangan sombong, jangan membanggakan diri dengan kebaikanmu. Karena kebaikan kita saja masih bisa menyakiti orang lain. Apalagi kalau kemudian kita mengganggu, jelas-jelas mengganggu situasi jemaat, situasi gereja, situasi masyarakat. Tidak usah mengganggu saja sudah bisa salah paham. Di tengah masyarakat ini gereja bukan hanya untuk gereja, tapi juga untuk masyarakat. Tadi pagi wanita Katolik Republik Indonesia bersama Romo Tejo membagikan makanan apa nasi bungkus itu ya. Itu kan menghadirkan gereja yang sedang bersyukur 84 tahun berbagi berkat dengan pihak lain. Demikian juga kita. Jangan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat gitu loh. Ojo ngasih ono masalah. Sapa sih? Wah, wong Katolik pancen senenge ngadu domba lah, cilaka meneh malahan. Ini kehadiran kita menjadi berkat. Itu hanya bisa terjadi kalau kita kangslupan Roh Kudus, bukan Roh Kuda. Romo Maldi dengan segala keterbatasan fisiknya mencoba menghadirkan dirinya menjadi berkat bagi kita. Ini tak sebut-sebut Romo Maldi karena tugasnya dia. Ngono kuwi lho. Kudune do aku sing khotbah kan, maka dia harus disinggung-singgung. Tersinggung ora mbuh. Ojo wis kebal. Kebal itu bahasa biblisnya kan tegal tengkuk ngono ya. Wis ora diomongnya ora ndablek-ndablek ora ngerti apa-apa. Tetapi saya mengatakan dia masih mencoba menjadi berkat bagi kita dengan segala keterbatasannya. Apalagi Romo Tejo yang masih sehat. Kayaknya satu-satunya yang tidak minum obat rutin hanya Romo Tejo di sini. Saya minum tensi dan jantung. Romo Maldi aja takon lah. Koleksinya paling akeh. Aku cukup gawe wong iji Romo Maldi sak telekem. Tahu telekem? Apa? Kotak lah begitu ya. Zamanku cilik jenenge telekem. Para suster yang tidak tahu telekem tanya Suster Flora nanti. Telekem itu apa? Gawane jan sak telekem temenan. Belum lagi ini untung loh, mudun ora sangu. Biasanya sangu sing digledek kae. Ngetut kalau mau mati lunga jalan gawane akeh banget. Mobil ki kepek obat. Tapi dia mencoba menjadi berkat. Apalagi Romo Tejo yang paling sehat di antara kami ini sebetulnya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dalam perayaan 84 tahun Paroki Kebumen ini, saya ingin mengajak kita semua, yuk kita memperkuat iman kita, doa-doa kita, karena kita sadar bahwa kita punya banyak kelemahan, dan kelemahan-kelemahan itu akan gampang sekali, amat gampang sekali digunakan oleh si jahat untuk mengacaukan diri kita, hidup kita, juga mengacaukan hidup seluruh umat. Maka mari kita dalam doa, dalam iman, kita mohon kekuatan Roh Kudus untuk mengembangkan Paroki Kebumen ini. Gombong itu sudah sampai di Kebumen, tapi Kebumen belum manak maning. Belum punya anak kan Kebumen? Kayangannya itu anaknya Gombong loh. Bandingkan dengan Batang yang waktu umur 18 tahun Depok Sokon Manak, Limpung. Itu lahir prematur malahan. Wong wayahe dua anak wis kon dua anak. Tetapi mending daripada kita ini mejen, mandul, wong dua anak. Bagaimana kita berjuang mengembangkan umat akhirnya menjadi berkat dan mengembangkan kerajaan Allah. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dengan penuh kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama para malaikat
serta para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan tinggal lagi, maafkanmu Tuhan kami berkata, hingga Engkau datang. Romo Mardi, Romo Seko, terima kasih atas kesempatannya dalam memberikan dan melayani kita dalam perayaan ulang tahun paroki yang ke-84. Terima kasih juga Pak Bayu bersama seluruh pasukan kurnya, kur gabungan, gabung, wanita di mana saja. Terima kasih atas pelayanan Anda, suaranya luar biasa. Tepuk tangan untuk kurnya kita hari ini. Terima kasih juga Dewan Pastoral Paroki yang memberikan fasilitas dan juga mempersiapkan segala perayaan hari ini sehingga berjalan dengan baik, dan juga segala kegiatan-kegiatan lain yang terlaksana sejak dari pagi hingga petang hari ini atau malam hari ini. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sekali lagi saya, Pastor Paroki Kebumen, mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh umat Paroki Kebumen yang merayakan ulang tahun paroki yang ke-84. Kita berjalan bersama, ibaratnya seperti dikatakan sedang dikembangkan adalah kita berjalan bersama seperti sinodal, sebagai umat awam dan juga sebagai para selibater dan juga imam di dalam membangun hidup gereja. Salah satu pepatah atau umpasa Batak mengatakan demikian, Balintang mapagabe tumendalon sitadohan, arimuna dogabe, molo masih paulo oloan. Artinya apa Mbak Mika? Horas. Artinya horas gitu kan. Balintang adalah pagabe membelakangi sitadoan. Artinya begini, bahwa hidup yang bahagia, yang sejahtera, hidup yang mencapai tujuan mewartakan kerajaan Allah itu akan tercapai kalau kita saling tolong-menolong, saling melengkapi, saling bekerja sama. Umpasa Batak ini membandingkan cara kerja peralatan tenun. Mesin tenun itu ada kerjasamanya, saling tolong-menolong, saling melengkapi. Bapak Ibu tentu pernah melihat mesin tenun, sehingga hasil tenun itu bisa menghasilkan ulos yang kaya akan nilai budaya. Kalau dalam tradisi Batak demikian. Tradisi dimanapun juga ketika ada mesin tenun itu selalu kerjasama antara satu dengan yang lainnya, berjalan bersama, tidak mungkin hanya satu. Maka sebuah gereja menjadi gereja yang sinodal, berjalan bersama untuk mencapai tujuan, yaitu pewartakan kerajaan Allah. Maka di hadapan seluruh komunitas umat paroki yang berkumpul hari ini seia sekata untuk bersama-sama berjalan bersama, membangun kerjasama. Karisma dan karunia yang dimiliki adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain dalam membangun gereja. Karena dengan tolong-menolong atau saling topang-menopang, kehidupan seluruh gereja, komunitas kita, sampai pada kerajaan Allah. Maka saya bersyukur bahwa selama ini sampai 84 tahun ini, paroki berkembang karena ada tadi katakan sinodal. Hidup berjalan bersama, saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih para katekis, terima kasih para ketua lingkungan, terima kasih para pengurus lingkungan, terima kasih para pengajar PIA, pengajar komuni pertama, pengajar krisma, pengajar baptisan bayi dan baptisan dewasa. Terima kasih para pengajar hidup berkeluarga sehingga bisa membentuk hidup gereja yang semakin berkembang selama 84 tahun ini. Terima kasih para tokoh-tokoh awam dan keluarganya yang rela membagikan waktunya, rela bahkan untuk meninggalkan jam bersama keluarga untuk melayani gereja. Tadi siang beberapa umat dan kaum muda untuk nyekar atau ziarah makam kepada tokoh-tokoh umat. Sebagai tanda syukur atas warisan iman. Ada satu hutang memang yang belum terlaksana, yaitu tadi dikatakan nyekar ke makamnya Pak Dani dan Bu Slamet, serta ke tempatnya Pak Hayu Sumardi dan Bu Aan, serta ke Romo-Romo di Kaliori yang belum terlaksana. Semoga bisa terlaksana, tidak nunggu sampai ulang tahun yang ke-85, tetapi dalam minggu-minggu atau minggu depan. Sehingga menjadi tanda syukur atas karya Allah melalui para katekis dan umat yang terlibat. Lalu yang kedua, dalam pepatah Tungkok, nanti mohon dikoreksi Romo Seko dan Pak Hari, mengatakan demikian. Ren lau sin bulau, ren siong si busyong. Artinya, ren lau sin bulau, ren siong si busyong. Meskipun usia tua, hati harus muda. Meskipun miskin harta, namun tidak boleh miskin semangat. Teruslah memiliki semangat muda dalam menjalani kehidupan. Ketika usia paroki kita, dikatakan mungkin tua, 84 tahun, dikatakan tadi mungkin belum punya anak ya, belum punya anak, jumlah yang jadi imam baru 1 kalau tidak salah ya Romo, 1 Romo Sani ya, baru Romo Sani, lalu kemudian yang jadi suster belum ada, kendati mungkin tidak dikatakan gabuk, waktu lalu sudah mengatakan bukan gabuk itu istilah Jawa berarti tidak punya dari tua, tetapi harus tetap memiliki hati yang tetap punya semangat muda. Jangan kemudian menjadi semangat tua, tetap harus menjadi semangat muda. Maka ini menjadi semangat kita bersama-sama. Di tengah pandemi semangatnya harus tetap semangat muda.
Bukan semangat tua, walaupun usia 84, tetapi semangatnya harus semangat muda, hatinya harus hati yang muda. Lalu yang ketiga, ini terinspirasi dengan khotbah dan refleksi Romo Galih kepada kami para imam waktu kami mengadakan pawan hati dengan Bapak Uskup. Terinspirasi dengan bacaan sebelumnya, dia mengatakan, Salomo sungguh sangat memuliakan Allah. Allah yang maha kuasa, maha agung, dan maha besar itu ditempatkan di tempat yang kecil. Sementara Salomo yang kecil, yang biasa memiliki istana yang besar, tempat yang megah dan mewah. Itu cukup menyindir saya bahwa dikatakan dalam doa tadi kita, gedung gereja ini sudah 54 tahun sejak peletakan batu pertama. Allah yang begitu agung dan besar itu ditempatkan di tempat yang kecil, yang sederhana ini. Sementara kita dalam persekutuan, membangun hidup bersama organisasi dan jemaat yang lain, ada di gedung yang megah di sebelah sana. Mungkin kita sudah lelah seperti orang tua, tetapi kita harus tetap hatinya muda. Jangan berhenti untuk kemudian membuat tempat yang istimewa untuk Allah. Allah yang maha agung, yang maha besar, kadang-kala ditempatkan di tempat yang kecil, yang sederhana. Kita yang kecil, yang tidak ada harganya, malah mempunyai tempat yang begitu luar biasa, sampai 4M harganya. Maka kita bagaimana menempatkan Allah? Waktu lalu, di usia yang 82, kita mencoba menggerakkan, tetapi pandemi tidak memungkinkan bagi kita. Mungkin nanti di usia 85, semangat itu harus muncul. Menuju 85, semangat itu untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Untuk itu, pepatah Jawa mengatakan, sembur-sembur adus, siram-siram bayem. Sebuah tujuan untuk membangun gereja, tempat Allah akan terlaksana, karena mendapat dukungan banyak orang. Maka saya butuh sembur-sembur adus, siram-siram bayem. Dukungan semua umat. Entah siapapun Romo yang berikutnya, siapapun yang akan untuk menempatkan Allah di tempat yang agung, yang mulia. Dulu Anda menikah di sini bentuknya sama. Anak-anak Anda menikah tempatnya sama. Mungkin cucunya Anda akan menikah juga masih sama. Romo Seko tahun berapa? 97, 98, bentuknya masih sama ya? Hanya berubah, ada pintu di sebelah sana. Maka itu persis di yang sebelah sini, yang Romo sana itu, persis sama dengan dulu. Lalu dirubah zamannya Romo Nyoman kalau tidak salah ya, Romo Nyoman. Bukan Romo Prokerto, mencoba untuk membangun, merubah, untuk memberikan pembaruan. Bentuk masih sama 54 tahun yang lalu, Allah yang maha besar, yang maha mulia itu dan maha agung itu ditempatkan tempat yang kecil, yang sederhana. Maka kita butuh sebuah tujuan bersama, kerjasama, dukungan banyak orang, supaya sungguh-sungguh bisa terlaksana pada saatnya nanti. Sembur-sembur adus, siram-siram bayem. Butuh dukungan bersama untuk mencapai sebuah tujuan. Membangun rumah Allah, bait Allah, menempatkan Allah di tempat yang mulia. Terima kasih Romadi, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya atas kebaikan dan kehadiran Anda. Nanti ada sedikit rasa syukur dari Dewan Paroki untuk Bapak Ibu yang hadir dalam Ekaristi. Lalu Romo Seko sekarang akan memberkati tumpeng tanda syukur atas rahmat dan kasih Allah. Kita akan mendengar untuk tumpeng ini. Tolongan kita dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang telah kau limpahkan bagi kami, teristimewa dalam perjalanan 84 tahun Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Kebumen ini. Di hadapan kami telah tersedia tumpeng yang melambangkan niat-niat kami untuk selalu menyatukan langkah-langkah kami menuju puncak kehidupan kami, yaitu kemuliaan nama-Mu. Sebagaimana tumpeng ini dikumpulkan dan dilengkapi dengan berbagai macam makanan yang dikumpulkan dari banyak tempat, demikian pula kami mohon, berkatilah kami semua yang mengadakan tumpeng ini, agar tumpeng ini Kau berkati menjadi lambang kesatuan kami untuk selalu mengarahkan hidup kami hanya kepada-Mu sang sumber kehidupan dan tujuan hidup kami. Sebagaimana tumpeng ini, berkatilah kami masing-masing, supaya dengan cara kami masing-masing, jika segala apa yang kami miliki, kami pun membentuk gereja yang satu, yang menggambarkan kasih-Mu, kehadiran-Mu di tengah kami seluruh umat manusia. Bapa yang Maha Baik, berkatilah tumpeng ini dan juga makanan yang nanti akan dibagikan kepada umat, agar menjadi berkat bagi kami semua, bagi umat-Mu di Paroki Kebumen ini. Bapak dan Ibu. Kita akhiri perayaan syukur dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Saudara-saudari, perayaan syukur sudah selesai. Pergilah dalam damai.